Saya teringat satu kisah yang pernah disampaikan oleh guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala, bahwa suatu ketika pernah ada seorang di zaman Syekh Abdullah bin Sumer, ya. Syekh Abdullah bin Sumer ini termasuk Al-Abadilah As-Sab'ah, 7 ulama yang alim, alamah pada waktu itu di Hadramut yang semuanya bernama Abdullah. Ada Abdullah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, ada Syekh Abdullah Basaudan, ada juga Syekh Abdullah ibn Sumer. Beliau ini adalah ayah dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, pengarang kitab Safinatun Najah. Yang mana beliau ini banyak yang tidak tahu bahwa pengarang kitab Safinatun Najah ini wafat di Indonesia, meskipun sampai sekarang makamnya masih diperkhilafkan, ya. Masih simpang siur, ada yang mengatakan di Tanah Abang sana, ya. Ada yang mengatakan di Surabaya, wallah alam. Ya, yang valid ini yang mana wallah alam ini perlu diteliti kembali, perlu dikaji kembali. Nah, suatu ketika pernah di zaman beliau, ya, ada seorang akalur riba, ya, apa bahasa sekarangnya rentenir, ya. Rentenir ngutangi 100.000 dengan syarat, ya, balikin 110.000, ya, ngutangin 200.000 dengan syarat dibalikin 250.000, ya. Rentenir bahasa Jakartanya apa rentenir? Hah? Sama ya? Iya. Kalau sekarang kayak aplikasi Pay Later, ya. Ada yang tahu Shopee Pay Later, ya. Kalau Shopee Pay itu masih ada kemungkinan halal. Tapi kalau Shopee Pay Later, ya, itu jelas-jelas ada bunganya. Ya. Tiap bulan kalau gak bayar ada bunganya. Itu jelas-jelas riba. Ya. Nah, waktu itu ada seorang yang suka mengambil riba, ya, dari para tetangganya. Waktu itu sedang sakit keras. Nah, tiba-tiba putranya datang kepada Syekh Abdullah bin Sumer berkata, wahai Syekh, ini orang tua saya sekarang sedang sakit keras. Beliau mengundang antum karena beliau berkata ingin bertaubat. Udah bosen bermaksiat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Abdullah bin Sumer datang. Ya, orang yang ahli maksiat ini, ahli makan riba ini bertanya kepada Syekh Abdullah bin Sumer, wahai Syekh, saya ingin bertaubat. Apa syarat taubat saya? Apakah saya masih bisa diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Abdullah bin Sumer mengatakan, ya, pintu taubat selalu terbuka. Ya. Tapi ada syaratnya, karena maksiatmu ini berkaitan dengan harta-harta manusia. Maka harta-harta yang engkau ambil secara zalim wajib engkau balikkan kepada para pemiliknya. Akhirnya dicatat semua, ya. Orang-orang yang pernah berhutang kepada dia dicatat semua, uang-uang ribanya dikembalikan semua. Beberapa hari kemudian anaknya datang lagi ke Syekh Abdullah bin Sumer. Wahai Syekh, sekarang ayah saya sedang sekarat. Sekarang sedang nazak sakaratul maut. Beliau mengundang panjenengan untuk datang ke rumah saya, ke rumah kami. Akhirnya datang Syekh Abdullah bin Sumer ke rumah rentenir ini. Oleh beliau ditalkin la ilaha illallah, ditalkin kalimat la ilaha illallah, ya. Di luar dugaan, dengan mudahnya rentenir ini, ya, mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal. Ini merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa, karena baginda Nabi Muhammad SAW menjanjikan bahwa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di dunia ini yang kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini seorang rentenir, seorang ahli maksiat. Akhirnya Syekh Abdullah bin Sumer ini bertanya-tanya, apa kiranya amal yang dilakukan oleh orang ini? Ini bukan orang soleh, ini bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Mengapa kok bisa memiliki keistimewaan yang luar biasa, husnul khotimah,
akhir kalimatnya yang diucapkan di hidupnya la ilaha illallah. Akhirnya beliau sowan, ya. Sowan bahasa Jakartanya apa? Hah? Bertamu ya. Bertamu ke Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ya, seorang wali besar pada waktu itu. Ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, saya pernah baca di kitabnya Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, Tajul A'ras. Itu disebutkan suatu ketika, ya, pernah adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ini beliau yang dari kota Goire, yang punya qasidah, yang mengarang qasidah Sa'duna fid dunya. Ya kan, tahu qasidah Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Ini orang-orang banyak yang menyangka ini qasidah karangan guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Bukan. Ada yang mengira bahwa ini qasidah karangan Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Bukan. Ini karangan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Beliau suatu ketika, ya, pernah berkunjung ke suatu desa membawa anak beliau yang masih kecil, yaitu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, yang dimakamkan di Ampel, Surabaya. Yang dikatakan oleh para ulama bahwa wajahnya menyerupai wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu putra beliau tiba-tiba sakit, panas, ya, bahkan hampir meninggal. Pada waktu itu beliau ada di Taris, ya, di Taris kalau nggak salah, ya, desanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Pada waktu itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar sudah meninggal. Apa yang beliau lakukan? Habib Ahmad Al-Muhdar ini datang ke makamnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nggak baca Yasin, nggak baca Fatihah, langsung, ya, langsung bilang ke Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, wahai Habib, sekarang ana lagi di daerah kekuasaan antum. Sekarang anak saya ini Habib, anak-anak sekarang sedang sakit. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak-anak, ana mau keluar dari golongan habaib, ana mau bergabung ke golongan orang-orang Wahabi, katanya. Ini ngancem ini. Ziarah pakai ngancem. Langsung balik lagi ke tempat penginapan. Alhamdulillah, ya. Seketika itu juga Habib Muhammad putra beliau sembuh, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini si Abdullah bin Sumer curhat ke Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ya, beliau mengatakan, Habib, saya punya tetangga Habib ahli maksiat, seorang rentenir. Tapi herannya Habib, yang membuat saya masih bertanya-tanya, dia husnul khotimah, bahkan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar beliau berkata, ya, orang tersebut, ya, mendapatkan barokah majelis saya. Bagaimana ceritanya Habib? Ya, suatu ketika dia pernah datang ke rumah tetangganya untuk menagih hutang, ya. Nah, orang ini yang ditagih hutangnya, karena tahu bahwa hutangnya akan ditagih, dia kabur ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Akhirnya rentenir ini juga datang ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ya. Niatnya bukan hadir pengajian, tapi niatnya mau nagih hutang, ya. Maka Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar berkata, pada waktu itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun di majelisku sangat deras sekali. Orang tersebut mendapatkan setetes dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun di majelisku. Itu yang membuat dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu para hadirin, ya, jangan kita sia-siakan, ya. Majelis seperti ini wajib kita lestarikan, ya. Duduk bersama para habaib, duduk bersama para ulama, ini nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan momen di mana kita yang sudah selama 24 jam mikirin dunia, ya. Duit.
Mungkin setiap 24 jam waktunya cuma pakai HP. Ini adalah momen, tempat bagi kita untuk berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau antum semua ingin hidup nyaman, ingin hidup enak, maka kuncinya satu, aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, aslahallahu laka kulla syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki semua urusan kehidupan